Namaku Raka Arya Satya, seorang jurnalis dokumenter yang terbiasa menyusuri daerah-daerah terpencil demi mengejar cerita yang tak biasa. Tapi surat ini berbeda. Tak ada pengirim, hanya selembar kertas tua dengan tulisan tangan. Datanglah ke desa Karangjati. Sudah 100 tahun, tak ada yang mati di sana. Desa Karangjati tak tercantum di peta. Tapi setelah menggali arsip lama dan wawancara dengan warga sekitar Temanggung, aku menemukan petunjuk samar. Desa itu terletak di balik bukit Gunung Sumbing, tersembunyi di antara lembah berkabut dan ladang. Tembakau yang membentang seperti permadani hijau, butuh kendaraan off-road dan pemandu lokal. Maka, kutemui Pak Hadi, pria tua yang enggan bicara banyak kecuali satu hal sebelum perjalanan dimulai. Jangan bermalam lebih dari 1 kali. Mas, kalau tidak mau jadi bagian dari mereka. Kutatap wajahnya, tak ada gurau di sana. Kami berjalan 2 jam, menembus jalur berlumpur, pepohonan menjulang, matahari nyaris tak menembus rimbunnya. Saat sampai di Karangjati, waktu seakan berhenti. Rumah-rumah kayu tua berdiri rapi. Tak ada bangunan modern, bahkan listrik pun seperti tak digunakan. Anehnya, semua terlihat bersih, terawat, dan sunyi. Aku disambut oleh Bu Ranti, kepala desa yang berpenampilan sederhana, namun sorot matanya tajam dan penuh kendali. Selamat datang Mas Raka. Desa kami terbuka untuk siapapun, asal tidak lebih dari 1 malam. Dia mengucapkannya sambil tersenyum. Tapi senyum itu datar, seolah hafalan. Aku diberi tempat tinggal di rumah kosong dekat balai desa. Malam mulai turun. Suhu menurun cepat. Kabut menyelimuti halaman. Saat aku hendak tidur, terdengar suara tangisan lirih seperti dari kejauhan. Aku keluar menelusuri arah suara. Tapi, tidak ada siapa-siapa, hanya kebun kosong dan pohon melati yang berbunga di tengah malam. Aroma wangi itu menusuk, terlalu wangi untuk bunga alam. Dan satu hal yang paling menggangguku, tidak kulihat satupun pemakaman di desa ini. Apakah ini hanya mitos? Atau memang tak ada yang pernah dikuburkan di Karangjati? Pagi di Karangjati terasa janggal. Matahari terbit, tapi sinarnya tertahan kabut tipis yang seolah enggan meninggalkan desa. Udara segar menusuk, aroma tembakau basah memenuhi udara. Namun tetap saja, sunyi itu terasa menekan. Aku berjalan menyusuri jalanan desa yang masih berlumpur dari hujan semalam. Warga mulai terlihat, ibu-ibu menyapu halaman. Anak-anak bermain di sungai kecil, dan para lelaki memetik tembakau. Semuanya tampak terlalu biasa. Tak ada tanda-tanda penyakit, usia tua, atau bahkan lelah. Semuanya bugar, terlalu sehat untuk sebuah desa terpencil yang tak punya fasilitas medis. Kutatap seorang lelaki tua yang sedang menjemur tembakau. Ia tersenyum ramah. Sudah sarapan? Mas, namanya Pak Marlan. Umurnya katanya 78 tahun. Tapi wajahnya masih segar. Hanya rambut yang sepenuhnya memutih. Di desa ini, Mas, orang jarang sakit. Sudah turun-temurun. Kami jaga makanan, jaga adat, dan kami bersyukur. Suaranya tulus. Tapi saat kutanya soal kematian, sorot matanya berubah. Kematian di sini tidak ada yang meninggal. Sudah lama, sangat lama. Aku kembali ke rumah tempatku menginap. Ada sesuatu yang tak kunamakan, semacam perasaan bahwa desa ini sedang menyembunyikan sesuatu. Dan aku tahu, rasa ingin tahuku akan membawa celaka jika tak kuatur baik-baik. Aku mencoba mencari kuburan desa, tapi bahkan setelah berkeliling hampir 2 jam, tak kutemukan satupun makam. Batu nisan, atau setidaknya tanah lapang sunyi yang biasa jadi tempat peristirahatan terakhir. Tak ada. Desa ini benar-benar tanpa kuburan. Hingga akhirnya, aku menyelinap ke balai desa saat matahari condong ke barat. Bangunan kayu tua itu terkunci, tapi jendela sampingnya terbuka sedikit. Di dalam, kudapati rak-rak tua penuh buku dan lemari arsip. Aku nekat masuk. Di pojok ruangan, kulihat satu lemari kecil yang tampak paling usang. Di dalamnya, hanya ada satu buku catatan tebal bersampul hitam, berdebu. Isinya, daftar warga desa, tapi ada yang janggal di samping kolom nama. Tanggal lahir tercatat jelas,
Namun, kolom, tanggal wafat, semuanya kosong. Semuanya. Dari generasi ke generasi, tak satu pun nama yang memiliki tanggal kematian. Dan saat aku membalik halaman terakhir, kulihat sebuah catatan kecil, tertulis dengan tinta merah. Mereka tak mati. Mereka dikembalikan. Seketika itu, pintu depan balai desa terbanting keras. Aku menahan napas. Langkah kaki berat mulai mendekat. Pintu balai desa terbanting keras. Aku menahan napas. Berdiri kaku di balik rak buku. Memeluk erat catatan tua bersampul hitam. Suara langkah berat bergema di lantai kayu. Perlahan, teratur, mendekat ke tempatku bersembunyi. Langkah itu berhenti di depan rak. Hening. Sesaat. Mas Raka. Itu suara Bu Ranti. Tenang, tapi menusuk. Kami tidak melarangmu membaca, tapi akan lebih baik jika tidak menyentuh apa yang belum waktunya. Aku keluar perlahan. Matanya menatap langsung ke arah buku yang kugenggam. Kenapa tidak ada makam di desa ini, Bu? Karena tak ada yang mati. Jawabannya terdengar seperti nyanyian, tapi bukan nyanyian yang menenangkan. Lalu, mereka kemana? Mereka tetap tinggal di sekeliling kita. Suasana sunyi membeku di antara kami. Bu Ranti mengambil kembali buku itu, meletakkannya di rak, lalu menepuk bahuku pelan. Istirahatlah, Mas Raka. Hari ini sudah cukup. Kemudian dia pergi, meninggalkan aroma bunga melati yang samar, seperti malam pertama aku datang. Kembali ke rumah penginapan, aku mencoba menenangkan pikiran. Tapi pertanyaan demi pertanyaan terus berputar di kepalaku. Apa maksud mereka tetap tinggal? Apa artinya dikembalikan? Menjelang tengah malam, aku mendengar langkah kaki berlarian di luar. Kuintip dari balik jendela. Anak-anak desa, sekitar 6-7 orang, berlari ke arah bukit di belakang balai desa, membawa obor kecil. Tak ada orang dewasa, tak terdengar suara tawa, hanya tatapan kosong dan gerak tubuh kaku. Aku tak bisa tinggal diam. Dengan senter dan jaket, aku mengikuti mereka secara diam-diam. Jalur setapak menuju bukit dipenuhi akar dan semak liar. Setelah 15 menit berjalan, aku sampai di area lapang. Dikelilingi pohon besar, anak-anak itu berhenti di tengah lingkaran batu tua, membentuk formasi yang aneh. Mereka berdiri diam, lalu satu anak perempuan matanya kosong. Bibirnya bergetar berkata pelan, "Bapak belum pulang." Kami memanggilnya. Tiba-tiba, tanah di tengah lingkaran bergerak, seperti bernafas. Aku mundur beberapa langkah. Jantungku berpacu liar. Dari bawah tanah itu muncul tangan tua, keriput, dengan kuku hitam mencuat, diikuti kepala botak dan mata putih, seperti mayat yang baru bangkit dari liang. Anak-anak itu tidak takut. Mereka justru tersenyum. "Selamat datang kembali, Pak," bisik mereka bersamaan. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku membeku. Satu hal, kini pasti di desa ini. Mereka tidak mati. Mereka kembali dan disambut pagi. Tak pernah secerah sebelumnya, tapi kali ini, bagiku, sinar mentari terasa seperti tipuan. Wajah-wajah ramah warga, suara burung dari pepohonan semuanya kini seperti topeng. Aku tidak bisa melupakan apa yang kulihat semalam. Anak-anak yang memanggil ayah mereka dari dalam tanah. Sosok tua itu keluar dengan tubuh setengah membusuk. Namun anak-anak menyambutnya dengan senyum hangat. Bukan mimpi. Tidak mungkin. Kupandangi cermin di kamar penginapan. Wajahku pucat, mata merah. Aku butuh jawaban. Tapi, ke siapa? Kudatangi rumah Pak Marlan, lelaki tua yang kemarin menyambutku ramah. Saat ku ketuk pintunya, tak lama dia muncul. Masih dengan senyum yang sama, tapi ada yang berbeda. Rumahnya bau anyir, seperti bau mayat. "Ada yang bisa kubantu, Mas Raka?" Semalam aku lihat seseorang keluar dari tanah. Anak-anak menyambutnya. Mereka bilang itu ayah mereka. Pak Marlan diam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Jadi kau sudah melihatnya?" Dia mempersilahkanku masuk. Rumahnya gelap, hanya diterangi cahaya dari celah dinding kayu. Di dalamnya tampak foto-foto tua tergantung, semuanya hitam putih. Tak satu pun yang tersenyum. Dulu,
kami biasa kehilangan orang. Mati karena penyakit, kelaparan, usia tua. Sampai kami ditemukan oleh seorang tamunya langit. Orang itu datang dari gunung, membawa kitab. Dia ajarkan kami cara menjaga roh, menahan jiwa agar tak pergi. Aku menelan ludah. Kau maksud kalian menghidupkan orang mati? Tidak, menghidupkan. Kami hanya menahan kepergian mereka. Mereka tidak bisa pergi, jadi mereka tetap tinggal. Tapi itu bukan kehidupan, itu takdir kami, Mas Raka. Sebuah kutukan yang kami sambut sebagai berkah. Kami tak kehilangan siapa-siapa. Tak ada tangis kematian. Aku bangkit berdiri, kepala berdenyut. Itu gila. Belum. Tapi akan jadi gila jika kau mencoba pergi. Aku menoleh. Apa maksudmu? Lihat ke luar. Desa ini tidak membiarkan siapapun keluar. Setelah melihat terlalu banyak, aku segera menuju pintu. Tapi suara dari luar membuatku terhenti. Suara warga? Banyak kulihat dari celah jendela buranti. Anak-anak dan beberapa warga lainnya berdiri di luar, mengelilingi rumah Pak Marlan. Di tangan mereka ada obor dan kantong-kantong kecil dari anyaman janur. Mereka tahu kau sudah melihat terlalu jauh, kata Pak Marlan lirih. Mereka tidak ingin kau pergi membawa cerita ini keluar. Aku terjebak di dalam rumah tua, dikelilingi oleh orang-orang yang menyembunyikan rahasia gelap. Mereka tersenyum-senyum yang bukan lagi milik manusia biasa. Aku berlari. Nafasku sesak, langkahku terantuk batu-batu. Kecil jalanan tanah, karang jati yang kini terasa seperti labirin. Suara teriakan warga terdengar, samar di belakangku tapi cukup untuk membuat jantungku berdetak liar. Mereka mengejarku. Entah sudah berapa lama aku berlari. Matahari telah tergelincir. Langit mulai jingga. Aku terus menyusuri jalan utama desa, berharap menemui jalan keluar yang kulewati saat pertama datang. Tapi jalan itu tidak ada. Aku berdiri terpaku. Di tempat seharusnya ada papan nama dan batas desa. Kini hanya hamparan sawah kosong. Berkabut, tidak ada gerbang, tidak ada jalan besar. Bahkan sinyal di ponselku hilang total. Seakan desa ini telah memutuskan hubungan dengan dunia luar. Kau tidak akan menemukan jalan keluar. Suara lirih terdengar dari balik pohon bambu. Aku menoleh dan mendapati Sari, gadis muda penjaga warung. Berdiri di antara kabut, wajahnya lelah, tapi tak tampak ancaman seperti warga lainnya. Aku tahu mereka mengejarmu, katanya. Tapi aku tidak seperti mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini, Sari? Tanyaku. Apa ini semacam sekte? Sari menggeleng. Bukan sekte, tapi bukan juga kehidupan biasa. Kami semua di sini sudah mati, Mas Raka. Kata-kata itu menamparku seperti cambuk dingin. Apa? Orang tuaku, Pak Marlan. Bahkan anak-anak yang kau lihat malam itu, mereka semua mati puluhan tahun lalu. Tapi desa ini tak mengizinkan kami pergi. Aku terdiam. Otakku menolak menerima. Dulu ada seorang pendeta dari luar pulau. Ia datang membawa ilmu pelindung jiwa dari kitab kuno. Ia tawarkan kekekalan hidup tanpa kehilangan. Warga menyambutnya. Tapi itu bukan berkah. Itu kutukan. Kenapa kau masih bisa berpikir waras? Karena aku lahir di tengah kutukan. Aku setengah hidup, setengah mati. Aku sadar, tapi tak bisa keluar. Seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sari memandangku dengan mata basah. Kau satu-satunya yang datang dari luar setelah bertahun-tahun. Desa ini takut padamu, karena hanya orang luar yang bisa membebaskan kutukan. Bagaimana caranya? Tanyaku tergesa. Kau harus menemukan kitab asli yang dulu dibawa pendeta itu. Tapi tempatnya tersembunyi di rumah paling tua di desa, yang tak pernah dimasuki siapapun. Rumah itu milik orang yang memulai semua ini, Bakarta. Angin mendesir kuat. Suara-suara dari arah desa makin dekat. Kau harus pergi sekarang. Malam ini mereka akan mengurungmu selamanya. Apa kau ikut? Sari menunduk. Tidak. Aku tak bisa meninggalkan tempat ini. Tapi kau masih bisa. Sebelum semuanya menutup, aku menatapnya. Matanya jujur
lelah, tapi penuh harap. Dan aku tahu waktu tidak banyak. Langit malam menggantung kelam tanpa bulan. Desa seakan tertelan kegelapan. Hanya sesekali cahaya lentera menyala samar dari balik jendela rumah-rumah tua. Aku berdiri di depan sebuah bangunan besar yang tak terawat. Atapnya nyaris roboh, dindingnya ditumbuhi lumut, dan pagar kayu setengah lapuk. Rumah Mbah Karta. Disinilah, kata Sari, kutukan dimulai. Konon, Mbah Karta adalah kepala desa pertama yang menerima ajaran pendeta asing itu dan menyimpan kitab ilmu kekekalan yang membuat Karangjati berhenti menerima kematian. Aku merapatkan jaket. Dingin malam ini aneh, menusuk tulang, seperti ada sesuatu yang mengawasi. Perlahan, aku mendorong pintu tua itu, berdecit pelan. Di dalam gelap total, hanya sinar senter dari ponselku yang membelah kegelapan. Debu menari di udara, aroma kayu lembab dan dupa tua menusuk hidung. Kitab itu di altar belakang rumah, kata Sari sebelumnya. Aku menyusuri lorong sempit. Di dinding tergantung foto hitam putih keluarga Mbah Karta. Wajah mereka kaku, tak tersenyum, seolah memendam rahasia yang berat. Langkah kakiku terhenti. Di ujung lorong ada pintu kayu besar dengan ukiran simbol aneh. Bunga teratai bersilang dengan tengkorak. Aku dorong perlahan. Di baliknya, ruangan kecil dengan satu meja batu. Di atasnya, tersimpan sebuah kitab tua berbalut kain merah kusam. Atmosfer ruangan berubah. Sesuatu yang tak kasat mata terasa menekan dadaku saat aku hendak menyentuh kitab itu. Bruk, pintu di belakangku tertutup sendiri. Nafasku memburu. Kau tak seharusnya di sini. Sebuah suara tua menggelegar dari sudut ruangan. Aku menoleh. Dari bayang-bayang muncul sosok lelaki renta, berjubah kelabu, matanya kosong, kulitnya pucat seperti lilin. Kau, Mbah Karta. Namaku sudah lama hilang bersama manusia yang kuperdaya, katanya dingin. Aku penjaga keabadian, dan kau, anak muda, adalah ancaman bagi kami. Jantungku berdetak kencang. Tanganku spontan meraih kitab itu. Jika kau menyentuh kitab itu, kau akan membuka pintu antara dunia dan kematian. Justru itu yang harus kulakukan. Desa ini harus bebas dari kutukan. Tidak. Mereka memilih hidup abadi, dan yang menolak dihapus. Mbah Karta melangkah maju. Tapi sebelum ia mendekat, aku robek kain penutup kitab dan membukanya. Angin mendesir kencang. Api lentera padam. Simbol-simbol kuno menyala di halaman-halaman kitab. Suara jeritan menggema, datang dari luar rumah dari desa. Warga, mereka semua menjerit. Seakan tubuh mereka merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah mereka rasakan. Rasa sakit dan kematian. Aku menggenggam kitab itu erat. Kutukan ini harus berakhir, bisikku. Dan aku tahu, sejak saat itu, tak ada jalan kembali. Malam itu, setelah membuka kitab terlarang, aku tak ingat bagaimana aku bisa keluar dari rumah Mbah Karta. Yang ku tahu, tubuhku terhuyung, telingaku berdengung, dan suara jeritan masih membekas di kepalaku. Ketika akhirnya aku kembali ke rumah Sari, dia menatapku dengan wajah pucat pasi. Kamu membuka kitab itu? Ya, tanyanya gemetar. Aku hanya mengangguk pelan. Sesuatu terjadi. Semua orang berteriak. Sari menarik lenganku dan membawaku ke jendela. Kami melihat beberapa warga desa berjalan tertatih di tengah jalan. Wajah mereka bingung. Sebagian memegangi dada atau kepala. Ada yang menangis. Ada pula yang menggeram seperti binatang. Mereka mulai merasakan hidup, bisik Sari. Selama 100 tahun mereka tak pernah sakit, tak pernah berdarah. Bahkan tak pernah tua secara fisik. Sekarang, semuanya berubah. Aku duduk, terdiam. Kepalaku penuh tanya. Siapa sebenarnya Mbah Karta? Dan apa arti membuka pintu antara dunia dan kematian? Tiba-tiba, pintu depan rumah Sari digedor keras. Beraka. Beraka. Sari membekap mulutku dan mematikan lampu. Kami menahan napas. Dari balik jendela, tampak seorang warga desa Pakdarwan, penjaga masjid berdiri kaku, matanya kosong.
Tubuhnya berdarah-darah, tapi ia tetap berdiri. Di tangannya ada sebilah parang berlumur tanah. "Kitab itu harus dikembalikan," teriaknya lirih. Namun nadanya mengancam. Sari menarikku ke lorong belakang dan menyusuri jalan setapak menuju kebun belakang. Kami berlari menuju rumah tua peninggalan orang tuanya, yang kini kosong. Di sanalah kami berlindung, menyusun rencana. "Kitab itu tak bisa dihancurkan," kata Sari sambil menyalakan pelita. "Tapi ada satu tempat di mana kutukan bisa diputus. Sumur Asih." Aku mengerutkan kening. Sumur Asih? Sumur Asih, bukankah itu tempat yang ditutup oleh warga sejak dulu? Karena di sanalah dulu pendeta asing itu mengikat roh kematian. Sumur itu kini tertutup segel dan dijaga oleh mereka yang masih setia pada kekekalan. Tapi jika kitab dibacakan di sana, roh kematian bisa bebas. Kami tahu langkah berikutnya akan mengundang bahaya, tapi kami juga sadar, semakin lama kitab itu dibiarkan terbuka, semakin rusak jiwa warga desa. Malam itu, aku dan Sari bersumpah, kutukan ini harus dihentikan, apapun risikonya, dan perjalanan menuju Sumur Asih baru akan dimulai. Langit pagi di desa diselimuti kabut tebal, tapi bukan kabut biasa ini. Seperti kabut kematian, udara terasa berat, dan suara burung tak terdengar. Aku dan Sari berjalan cepat menuruni jalan sempit di sisi hutan, menuju tempat terlarang yang sejak kecil hanya kami dengar dalam bisikan. Sumur Asih. Menurut cerita orang-orang tua yang sudah lama menghilang dari desa, Sumur Asih bukan sekadar tempat menimba air. Itu adalah tempat terakhir seorang pendeta asing melakukan ritual 100 tahun. Sila menyegel roh kematian agar tak bisa menjangkau desa. Tapi segel itu bukan abadi, dan membuka kitab di rumah Mbah Karta adalah kesalahan besar. "Kita harus cepat," kata Sari sambil menatap kompas kayu pusaka milik ayahnya. Sebelum yang lain sadar bahwa roh sudah mulai bangkit, kami sampai di sebuah lahan kosong dengan rerumputan tinggi dan bau tanah basah. Di tengahnya tertutup lempengan batu berlumut dan dikelilingi 4 patok kayu berbalut kain merah tua. Berdiri Sumur Asih. Aura dingin langsung menyusup ke tulang. Saat kami mendekat, terdengar bunyi gemerisik dari balik semak. 3 sosok pria keluar dari balik kabut. Mereka mengenakan pakaian ritual serba hitam. Mata mereka putih tanpa bola mata. Mereka adalah penjaga segel. "Kalian membawa kitab itu," ucap salah satu dari mereka dengan suara berat seperti 2 suara tumpang tindih. Aku menggenggam erat kitab yang kini berdenyut seperti jantung hidup. "Kami ingin mengembalikan roh kematian agar desa ini bisa kembali normal." Penjaga tengah menggeleng perlahan. "Sekali segel dibuka, tidak bisa dikembalikan. Kalian harus menyelesaikan ritualnya hingga darah terakhir menetes ke tanah." Aku dan Sari saling pandang. Tak ada jalan mundur. Kami berdiri mengelilingi sumur, dan penjaga memberikan seutas tali rotan hitam. "Ikat tangan kalian. Yang membuka harus membayar dengan keikhlasan." Sari dan aku saling mengikat tangan. Lalu dengan suara gemetar, aku mulai membaca bagian terakhir dari kitab itu. "O roh yang disekap demi keserakahan manusia, kami bebaskan bukan karena takut mati, tapi karena hidup tanpa kematian adalah kutukan." Sumur bergetar. Tanah merekah. Cahaya merah darah memancar dari dalam lubang. Suara jeritan menggema dari kedalaman seperti ribuan roh yang menanti dilepaskan. Penjaga menghilang begitu saja, dan kami ditinggal berdiri di hadapan lubang yang kini terbuka lebar, menelan cahaya dan suara. "Kita sudah membukanya," bisik Sari. "Sekarang tinggal 1 langkah lagi." Tapi kita tak bisa lakukan ini sendirian. Di kejauhan, kami melihat sekelompok warga desa datang. Wajah mereka berubah, bukan lagi kosong. Mereka mulai merasakan kembali. Tapi mereka juga mulai takut. Kutukan telah robek, tapi untuk menyelesaikannya, harus ada yang dikorbankan. Dan itu akan terjadi. Di malam berikutnya, angin malam berhembus kencang di desa. Tak ada suara jangkrik, tak ada nyala lampu dari rumah-rumah yang biasanya bersinar remang. Semua warga berkumpul di pelataran balai desa. Di tengah lingkaran mereka, aku dan Sari berdiri, masih dengan tali rotan hitam
yang mengikat tangan kami. Mereka tahu segelnya sudah dibuka bisik. Sari pelan. Dan mereka juga tahu harga yang harus dibayar, sahutku sambil menatap. Wajah-wajah yang selama ini kosong, kini kembali dihiasi rasa-rasa takut. Pak Lurah Jatmiko melangkah ke depan, sorot matanya tajam. Meski tubuhnya renta, anak-anak apa yang kalian lakukan telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Kami hanya ingin desa ini kembali normal, Pak, jawabku tegas. Kami ingin kalian bisa merasakan hidup dan akhirnya menerima kematian. Hening menyelimuti, lalu seorang ibu menangis pelan. Anakku sudah 17 tahun, dia hidup, tapi bukan benar-benar hidup. Kalau ini jalan satu-satunya aku rela. Lalu suara-suara lain mulai bersahutan. Kami tak ingin hidup selamanya dalam hampa. Sudah terlalu lama kita menyangkal takdir. Tapi tak semua setuju. Beberapa warga tampak panik menolak kenyataan bahwa hidup abadi. Mereka akan segera berakhir kalau kalian lanjutkan ritual itu. Kita semua akan mati, teriak salah satu pria muda. Pak Lurah menatap kami, lama lalu berkata pelan, lanjutkan. Kami pun dibawa ke lapangan tua di belakang balai desa, tempat dulu pernah menjadi pemakaman sebelum tanahnya ditutup dan dikutuk. Kini tanah itu telah merekah, mengeluarkan uap merah tipis dari celah-celahnya. Sari membuka kitab sekali lagi. Di dalamnya ada satu halaman terakhir yang masih tersegel dengan benang emas. Kami tahu halaman inilah kunci untuk menyelesaikan semuanya, tapi juga kunci kehancuran jika dibaca dengan niat yang salah. Hanya darah keluarga pendiri yang bisa membuka halaman ini, ucapku sambil menoleh ke Pak Lurah. Ia tersenyum lirih, lalu menggenggam belati kecil dan menusuk telapak tangannya sendiri. Tetesan darah jatuh ke lembar terakhir. Lembar itu bergetar, lalu terbuka dengan sendirinya. Tulisan kuno menyala terang. Dengan ikrar ini, kami serahkan hidup dan mati kembali pada kodrat. Biarkan roh yang terpenjara kembali pada siklusnya. Saat aku dan Sari membaca ikrar itu dengan lantang, angin berputar, tanah bergemuruh. Suara jeritan dan isakan terdengar dari segala arah. Wajah-wajah warga berganti, ada yang menangis, ada yang tertawa, dan ada pula yang ambruk perlahan seperti menyatu dengan tanah. Satu malam lagi, bisik suara dalam benakku, dan semuanya akan seimbang kembali. Ketika kami selesai membaca ikrar itu, langit kembali tenang. Tapi satu hal belum selesai, tumbal terakhir. Kitab mulai membara perlahan. Sari menatapku dengan wajah pasrah. Aku tahu siapa yang harus pergi, katanya lirih. Tapi aku segera menggenggam tangannya. Belum selesai. Kita akan cari jalan yang tidak harus mengorbankan siapapun. Namun dari balik kabut muncul siluet sosok berjubah putih, satu-satunya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Ia adalah roh penjaga awal segel, dan ia datang untuk menjemput. Langit desa menggantung gelap, tak ada bintang, tak ada bulan, hanya suara serangga dan dedaunan yang terseret angin lirih. Di balik bayang-bayang pepohonan bambu, Rangga dan Sita berjalan terdiam. Tangan mereka masih terikat tali rotan yang kasar. Malam ini, mereka digiring menuju balai, petua bangunan tertua di desa yang menurut cerita hanya dibuka saat pergantian roh penjaga. Di tempat itu, selama 1 abad, roh kematian desa dikunci. Kakek Warjo menyebutnya sebagai upacara pemindahan tumbal. Wajah Pak Lurah Darsa tampak muram, tapi matanya berbinar aneh. Ia berjalan paling depan, membawa obor besar. Di belakangnya, para tetua desa dan warga memadati jalanan setapak menuju balai. Tak seorang pun berbicara, hening seperti upacara pemakaman. Hanya saja tidak ada mayat. Apakah kita akan dibunuh di sana? Bisik Sita. Rangga menggeleng. Bukan dibunuh. Kita akan dijadikan tumbal agar desa ini tetap bebas dari kematian. Begitu mereka sampai di depan balai, pintu kayu jati raksasa itu dibuka oleh 2 pria tua berkerudung hitam. Di dalam, asap dupa mengepul di antara cahaya lentera. Di tengah ruangan terdapat keranda tua berhiaskan ukiran wajah-wajah menderita. Pak Lurah menaikkan suaranya. Hari ini penyeimbang kita akan kembali. Jiwa baru
untuk menggantikan tumbal lama. Seketika semua warga berlutut. Doa-doa gaib dilantunkan dalam bahasa yang Rangga tak mengerti. Lalu muncullah Mak Darmi, wanita buta yang dipercaya sebagai penjaga pengetahuan roh di desa. Ia berjalan perlahan menuju keranda. Tangannya meraba-raba udara. Roh lama akan dilepas. Roh baru harus mengikat janji. Katanya lirih. Sita berteriak, "Ini gila, kami manusia, bukan tumbal. Ini dosa." Pak Lurah melotot. "Justru karena kalian manusia, roh desa menerima kalian." Namun, sesuatu yang tak diduga terjadi. Keranda tua itu bergerak sendiri. Suara kayu berderit bergema di ruangan. Bau anyir darah tercium kuat. Lalu, tutup keranda terbuka perlahan. Dan dari dalamnya, keluar asap hitam pekat berbentuk wajah manusia yang menangis. Rangga jatuh terduduk, matanya terbelalak. Di dalam asap itu, ia melihat wajah ayahnya Pak Didik, yang ia kira telah pergi meninggalkan desa 2 tahun lalu. Tapi kini ia tahu, ayahnya telah menjadi tumbal sebelumnya. Rangga lari. Suara dari asap itu berkata, "Jangan seperti aku." Seketika, lampu-lampu padam. Jeritan menggema. Balai petuah terguncang. Mak Darmi berteriak, "Kalian salah. Roh lama belum mau pergi." Dia marah. Api dari obor menyambar. Beberapa warga terbakar hidup-hidup. Dalam kekacauan itu, tali di tangan Rangga terbakar dan putus. Ia menarik Sita dan lari keluar. Namun di luar, mereka melihat desa berubah. Langit kini merah darah. Rumah-rumah tak lagi berdiri seperti tadi. Semua tampak lapuk dan hancur. Seolah mereka melompat ke masa lain, mungkin masa roh. Teriakan dan tawa bergema di udara. Puluhan arwah berkeliaran tanpa arah. Sita menutup wajahnya. Apa yang terjadi? Rangga hanya bisa berucap, "Kita sudah masuk ke dunia kematian dan belum ada jalan pulang." Langit pagi di desa tampak kelabu. Kabut tebal menyelimuti jalanan, seolah tak ingin membiarkan cahaya menembus sampai ke tanah. Udara dingin mencengkeram tubuh. Bagas dan Sekar yang berjalan pelan di belakang warga. Mereka masih terikat tali, dikawal oleh 6 orang pemuda desa bersenjatakan obor dan golok. Di depan mereka, Mak Inah memimpin langkah. Wajahnya muram, matanya tak berkedip, menatap jalur tanah yang basah menuju sisi timur desa, tempat bangunan tua yang selama ini dianggap tanah terlupakan berdiri sunyi. Bangunan itu bukanlah rumah, melainkan semacam gudang kayu besar yang tampak nyaris rubuh, namun kokoh berdiri di antara akar-akar pohon beringin tua. "Disinilah," kata Mak Inah, "kebenaran yang selama ini disembunyikan akan dibuka. Kalian berdua harus tahu," kata Mak Inah tanpa menoleh. "Kenapa tak ada yang mati di desa ini selama 100 tahun? Dan kenapa kalian berdua dipilih?" Sekar menggigit bibirnya, menahan tangis. Bagas mencoba menguatkan diri, mengingat pesan terakhir almarhum Pak Rahmat kakek. Sekar yang sempat berkata bahwa ada tumbal yang tak pernah selesai. Pintu gudang dibiarkan terbuka. Di dalamnya gelap gulita. Hanya satu sumber cahaya dari lubang kecil di atap yang mengarah tepat ke sebuah peti batu. Di sekitar peti itu ada lingkaran besar yang digambar dari darah kering. Tulisan-tulisan kuno, sebagian beraksara Jawa, mengelilingi lantai dan dinding. Mak Inah berdiri di tengah lingkaran, lalu memulai ritualnya. Warga membentuk setengah lingkaran, bersiap menyaksikan kesaksian masa lalu. Sebuah kitab tua dibuka, dan dari sanalah Mak Inah mulai membaca. Pada tahun 1925, desa Suralaya diserang wabah besar. Ratusan mayat bergelimpangan, tak sempat dimakamkan. Warga percaya ini kutukan dari roh penjaga desa yang dilupakan. Maka dibuatlah perjanjian, tak akan ada lagi kematian jika satu nyawa diberikan tiap 7 windu sebagai pengganti seluruh jiwa yang tertunda kematiannya. Bagas tercekat. 7 windu, 56 tahun. Itu artinya sudah 2 kali kita lakukan pengorbanan, potong Mak Inah. Yang pertama, nenekmu sendiri, Sekar. Yang kedua, anak dari kepala desa yang lama. Dan sekarang, waktunya yang ketiga. Sekar mundur. Tubuhnya gemetar. Jadi, dari dulu,
Semua ini cuma untuk melanjutkan perjanjian dengan entitas itu. Mainah menatap tajam. Bukan cuma perjanjian, ini tentang menjaga keselarasan antara dunia kita dan dunia arwah. Kalau satu pun melanggar, semua yang mati selama 100 tahun akan bangkit bersamaan. Tiba-tiba, lantai di bawah peti batu itu retak, asap kelabu menyembur. Diikuti suara jeritan yang seolah berasal dari dasar bumi. Para warga mundur, panik. Dari dalam peti, sesosok wajah keriput dengan mata membusuk perlahan muncul. Wajah itu menatap Sekar. "Kau pewaris darah yang ditolak." "Sekar," ucap suara itu, berat dan mengerikan. "Kau yang terakhir." Bagas meraih Sekar dan menariknya keluar dari lingkaran. "Kita harus pergi sekarang. Ini bukan penyucian. Ini pembunuhan." Namun saat mereka berlari menuju pintu gudang, jalan keluar telah tertutup kabut hitam tebal, seperti tembok gaib yang tak bisa ditembus. Mainah tertawa, berubah menjadi suara serak nenik-nenik yang berbeda. Kulitnya merekah, matanya menjadi putih sepenuhnya. "Tidak ada yang bisa kabur dari perjanjian yang telah dicatat di tanah darah," katanya. Sekar kini memandang ke sekeliling warga desa yang tadi biasa. Kini wajahnya berubah satu persatu, pucat, berlubang, membusuk. Mereka bukan warga biasa. Mereka adalah Roro yang tertunda kematiannya, hidup di tubuh-tubuh palsu yang tak menua. Desa ini dihuni oleh arwah yang tak pernah mati, bisik Bagas, dan mereka sadar kalau mereka gagal keluar malam ini, mungkin mereka berdua akan menjadi tubuh-tubuh baru yang dihuni, meneruskan kebohongan ratusan tahun lamanya. Udara di dalam bangunan tua itu semakin menyesakkan. Jerit lirih Rina masih menggema samar, terperangkap di antara dinding kayu yang dipenuhi simbol-simbol asing. Wajah Arif basah oleh keringat. Matanya tak lepas dari guci batu besar yang kini terbuka sebagian. Aroma anyir darah tua menguar dari dalamnya. "Rina, kamu dengar itu?" Suara dari dalam guci, bisik Arif. Matanya membelalak. Rina hanya mengangguk. Dari guci yang retak, suara lirih menggumamkan sesuatu mantra dalam, bahasa kuno yang bahkan tak bisa mereka kenali. Cahaya dari lampu minyak mulai berkedip-kedip, seolah ikut takut akan apa yang hendak muncul dari dalam batu itu. Tak lama, lantai tempat mereka berdiri mulai bergetar. Dari dalam guci muncul sesuatu, bukan makhluk, bukan mayat melainkan darah. Cairan merah kental itu merayap keluar, membentuk aliran yang bergerak seperti punya nyawa. Ia melingkari kaki Rina dan Arif, lalu mulai membentuk lingkaran besar, menyatu dengan pola ukiran di lantai. Tiba-tiba, muncul suara tua dan berat, bukan dari makhluk hidup, tapi dari dinding itu sendiri. "Kalian telah membangunkan penunggu terakhir. Darah harus dibayar dengan darah." Arif menggenggam tangan Rina erat. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Tapi pintu yang tadi terbuka kini sudah hilang. Tidak terkunci, hilang. Seperti ruangan itu telah berubah bentuk. Rina menangis, suaranya pecah. "Arif, aku lihat sesuatu di dalam guci itu. Wajahnya wajahku." Gemetar, Arif menoleh. Dan benar, di permukaan darah dalam guci itu tergambar refleksi wajah Rina. Tapi bukan wajahnya yang sekarang, melainkan wajahnya dalam keadaan sekarat, dengan luka di leher. Seketika, darah dari guci menyembur ke arah mereka, tapi bukan mengenai tubuh mereka, melainkan simbol di dinding yang perlahan menyala merah. Cahaya itu membentuk sosok hitam tinggi, menyerupai manusia, tapi tak berpijak pada lantai. Itulah Danyang, penjaga darah desa Rantau. Sosok yang dipercaya mengikat perjanjian ratusan tahun lalu, agar desa tidak pernah mengalami kematian. Dengan satu syarat, tak ada satupun dari luar yang boleh tahu rahasianya. Tapi kini, dua orang dari luar tak hanya tahu mereka membangunkan Danyang. Sambil terengah, Rina berbisik, "Apa ini akhir kita?" Arif menatap sosok itu dan menjawab lirih, "Atau awal kutukan yang lebih besar?" Dini hari menyelimuti desa. Dalam keheningan yang tidak wajar, langit tampak merah darah, dan angin malam berhembus dengan bisikan-bisikan asing yang tak bisa dijelaskan. Di tengah pendopo tua yang sudah lapuk dimakan zaman, Rangga dan Ayu
Duduk bersimpuh, lingkaran darah mengelilingi mereka. Mata mereka terpaku pada satu titik, sebuah kendi besar dari tanah liat yang mengeluarkan uap merah. Peka tempat, roh-roh desa disegel selama 1 abad. Pak Darmo, dengan pakaian ritual kuno dan mata yang tak lagi menyiratkan kemanusiaan, berdiri di depan mereka. Kalian sudah sejauh ini, sekarang waktunya memilih. Hidup dengan kutukan, atau mati membawa terang. Ucapnya dingin. Di balik suara Pak Darmo, samar terdengar bisikan ratusan jiwa yang terperangkap, merintih dalam penderitaan. Ayu menggenggam tangan Rangga. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Apa benar ini satu-satunya cara menghentikan semua ini? Tanyanya lirih. Rangga mengangguk pelan. Kalau ritual ini berhasil, semua jiwa bisa lepas. Desa bisa kembali normal. Tapi kalau gagal, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Mereka tahu apa yang akan terjadi, semua akan hancur. Pak Darmo mengambil segenggam abu dari kendi dan menaburkannya ke dalam lingkaran. Seketika ruangan menjadi gelap gulita. Suara-suara tangisan, tawa histeris, dan ratapan pilu terdengar dari segala arah. Sosok hitam tinggi tanpa wajah muncul dari sudut ruangan, perlahan mendekat. Dialah penjaga jiwa, entitas purba yang menjaga kesepakatan agar tidak ada yang mati di desa itu selama 100 tahun. Ia datang untuk menagih harga korban. Desis sosok itu. Suaranya seperti logam berkarat. Yang digesek, satu dari kalian harus tinggal bersamaku. Ayu dan Rangga saling menatap. Tangis Ayu pecah. Biarkan aku yang tinggal. Tapi Rangga segera menggeleng. Tidak. Semua ini dimulai karena keluargaku. Kakekku yang pertama membuat perjanjian. Aku yang harus menebusnya. Pak Darmo tak berkata apa-apa. Ia tahu keputusan itu sudah diambil. Sosok hitam mendekat Rangga. Saat tangan dingin itu menyentuh bahunya, tubuh Rangga kaku, tapi wajahnya tenang. Jaga desa ini, katanya pada Ayu. Dalam sekejap, tubuh Rangga lenyap, menghilang dalam kabut gelap. Semua simbol di dinding mendadak menyala terang, lalu perlahan redup dan menghilang. Suara tangisan dan bisikan pun ikut lenyap. Pendopo menjadi sunyi. Pak Darmo terdiam lama. Kutukan telah dibayar, tapi jiwa yang menjadi tumbal akan terus menjaga desa ini dari balik bayangan. Ayu terduduk lemas, menangis tanpa suara. Tapi di balik rasa kehilangannya, dia tahu bahwa Rangga telah menyelamatkan mereka semua. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 100 tahun, lonceng kematian di masjid desa berbunyi. Seorang kakek tua menghembuskan napas terakhirnya di rumah, menandakan bahwa alam telah kembali seimbang. Namun, tak seorang pun sadar. Bayangan hitam Rangga kini menyatu dengan dinding pendopo. Matanya kosong, tapi ia tetap berjaga tak lagi sebagai manusia, tapi sebagai penjaga baru. Pagi itu, kabut menyelimuti desa dengan ketebalan tak biasa. Cahaya matahari tak sanggup menembus tirainya, membuat suasana menjadi muram dan mencekam. Damar, Ardi, dan Pak Lebur berdiri di halaman rumah juru kunci, memandangi tanah yang perlahan berubah warna. Waktunya sudah dekat, bisik Pak Lebur lirih. Sungging akan bangkit malam ini. Damar menggenggam erat benda peninggalan Mbah Lurah yang ditemukan di rumah kosong semalam. Sepotong nisan tua dengan ukiran doa dalam aksara Jawa kuno. Ardi menatapnya sambil bergidik. Kalau nisan ini benar milik Sungging, berarti dia memang belum benar-benar dikuburkan, ujar Damar. Pak Lebur menjelaskan bahwa Sungging orang pertama yang dibunuh karena ilmu sesatnya seabad lalu. Dikutuk tidak bisa mati sampai seluruh darah keturunannya disucikan. Itulah sebabnya tak ada kematian di desa. Kutukannya memblokir jalan menuju akhir. Mereka bertiga menuju ke Bukit Keramat, tempat makam-makam tua berada. Malam mulai turun. Angin membawa bisikan aneh dari antara pepohonan. Di sana, mereka menggali tanah di bawah pohon beringin mati, sesuai petunjuk nisan itu. Setelah menggali dalam hampir 1 meter, mereka menemukan sebuah peti tua berkarat. Saat dibuka, tubuh Sungging masih utuh, namun kedua matanya terbuka menatap langit. Dia
belum mati, ujar Ardi gemetar. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari sekeliling makam, sosok-sosok bayangan mulai muncul. Wajah mereka mirip warga desa yang seharusnya sudah meninggal. Suara tangisan dan jeritan memenuhi udara. Bacakan doanya sekarang, teriak Pak Lebur. Damar menggigil, tapi dia mulai melafalkan mantra dari nisan itu dengan suara lantang. Sungging menjerit, tubuhnya terbakar api biru, dan para roh mulai menghilang satu persatu ke dalam tanah. Ketika semuanya berakhir, kabut perlahan memudar. Langit pagi menyapa desa untuk pertama kalinya. Dalam 100 tahun, tanpa rasa mencekam, suara ayam berkokok, udara segar, dan sinar mentari kembali menari di ubin rumah warga. Desa Karangjati akhirnya bebas. Pak Lebur meninggal esok harinya dengan tenang, wajahnya tersenyum damai. Ardi kembali ke kota, membawa tulisan tentang kejadian itu sebagai peringatan. Sementara Damar memilih tinggal menjadi penjaga baru makam Sunggingagar kutukan tak pernah terulang.